Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali jumpa kita, berikut cuplikan berita utama. Penyaluran dana desa di NTT hingga akhir Mei 2023 tembus 1 triliun rupiah. KPUD Kabupaten Kupang diminta agar melaksanakan pemilu yang inklusif. Tingginya minat akan tanaman hias membuat peluang usaha tanaman bonsai sangat menjanjikan. Ya pemirsa, berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Rambu Nitbani. Dan saya Diki Yunawabalo. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama pemirsa. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTT mencatat penyaluran dana desa di NTT hingga akhir Mei 2023 tembus 1 miliar rupiah. Penyaluran dana desa yang digagas oleh pemerintah pusat guna mendorong pertumbuhan ekonomi di desa menunjukkan kinerja yang positif setiap tahunnya. Berbagai manfaat dirasakan dengan adanya dana desa, berbagai kebutuhan untuk menunjang pembangunan infrastruktur desa dan sumber daya manusianya. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui rilis datanya memaparkan penyaluran dana desa di Nusa Tenggara Timur hingga 31 Mei 2023 menembus 1 triliun rupiah lebih atau 38,7% dari alokasi. Dari total dana desa yang telah tersalur 1 triliun lebih ini, BLT dana desa Triwulan 1 telah disalurkan untuk 2.889 desa dan BLT Triwulan 2 untuk 1.322 desa. Dari 21 kabupaten, presentase penyaluran dana desa terbesar adalah Kabupaten Sumba Barat, yaitu 67,7% dari alokasi. Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Catur Arianto Widodo, juga mengapresiasi kinerja dari pemerintah desa yang sudah tepat waktu dalam melengkapi dokumen pengajuan dana desa tahap 1. Pertanggal 23 Juni 2023 sesuai dengan batas waktu kelengkapan dokumen, tercatat 3.026 desa atau seluruh desa telah mengajukan dokumen ke KPPN. Sehingga dana desa non-BLT tahap 1 dan BLT Triwulan 1 tidak ada yang gagal salur. Ia berharap kinerja yang baik ini juga dapat terus dipertahankan pada proses penyaluran dana desa di Triwulan 2 dan seterusnya untuk mendukung pembangunan desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Esther Siubelan, Adi Mataratu, TVRI NTT. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pencairan dana desa tahap pertama di 160 desa di Kabupaten Kupang mencapai 100%. Adapun dana desa tahap pertama sebagian besar diperuntukkan bagi, untuk dana desa tahap pertama sebagian besar diperuntukkan bagi dana bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrim. Kehadiran dana desa sangat penting karena bermanfaat untuk pembangunan di desa, mulai dari pemberdayaan hingga pembinaan kemasyarakatan. Bahkan saat ini dana desa juga dimanfaatkan untuk memberantas kemiskinan ekstrim di desa melalui bantuan langsung tunai atau BLT. Setiap tahun dana desa dicairkan dalam 4 tahap untuk memenuhi setiap program di desa selama 3 bulan. Untuk tahun 2023 dana desa untuk 160 desa di Kabupaten Kupang masih untuk pencairan tahap pertama yakni bulan Januari, Februari, dan Maret dan pencairan sudah 100%. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Kupang, Charles Pani mengatakan
Berdasarkan regulasi dari Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan, semua desa diberikan deadline pencairan dana desa tahap pertama adalah 23 Juni 2023. Untuk Kabupaten Kupang hingga tanggal 22 Juni 2023, semua desa telah mencairkan dana desa tahap pertama. Adapun untuk dana desa tahap pertama, sebagian besar adalah dana bantuan langsung tunai atau BLT disalurkan bagi masyarakat masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrim. Selain itu, dana desa tahap pertama juga disalurkan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa. Setelah pencairan dana desa tahap pertama, saat ini juga telah memasuki capaian tahap kedua dan baru beberapa desa yang telah melakukan usulan. Untuk itu, Kadis PMD meminta kepada semua kepala desa agar secepatnya membuat usulan agar tidak terjadi lagi keterlambatan seperti pada pencairan tahap pertama sehingga nyaris beberapa desa tidak bisa mencairkan dana tahap pertama. Untuk dana desa tahun ini untuk 160 desa di Kabupaten Kupang, dokumen sudah lengkap sebelum tanggal 23 jatuh tempo. Semua sudah ajukan ke bagian keuangan dan KPPN. Sebagian besar desa sudah menyalurkan BLT kepada masyarakat. Nilai BLT tetap sama 300.000 setiap bulan. Nah, jadi untuk semua desa di Kabupaten Kupang 160 itu sudah selesai, beres. Diharapkan dana desa tahap kedua secepatnya bisa diproses agar bisa dicairkan, mengingat sangat pentingnya dana desa bagi masyarakat dan kepentingan pembangunan desa. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, pemirsa, penyaluran kredit dana rakyat atau KUR dan ultra mikro atau UMI di Nusa Tenggara Timur pada periode triwulan kedua tahun 2023 masih berjalan lambat dibanding capaian tahun sebelumnya. Penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR dan ultra mikro atau UMI di Nusa Tenggara Timur pada periode triwulan kedua tahun 2023 masih berjalan lambat dibanding capaian tahun sebelumnya. Menurut data dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, total penyaluran kredit usaha rakyat hingga bulan Mei 2023 adalah 935,6 miliar rupiah untuk 20.789 debitur. Capaian ini menempatkan Nusa Tenggara Timur pada posisi 23 dari 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Capaian tahun 2023 cenderung menurun, baik dari jumlah debitur maupun total penyaluran yang disebabkan ketentuan alokasi KUR dari pemerintah disampaikan lebih lambat kepada pihak bank. Penyaluran terbesar pada tahun 2023 adalah melalui Bank Rakyat Indonesia dengan total 444,71 miliar rupiah untuk 10.371 debitur. Sementara itu untuk penyaluran kredit ultra mikro atau UMI hingga bulan Mei 2023 mencapai 38,29 miliar rupiah untuk 9.311 debitur. Penyaluran terbesar melalui Permodalan Nasional Madani dengan total 32,33 miliar rupiah untuk 7.835 debitur. Dengan total capaian penyaluran tersebut, Nusa Tenggara Timur menempati posisi 13 nasional. Seperti halnya dengan KUR, penyaluran terbesar dari UMI adalah dari sektor perdagangan besar dan eceran. Agung Pras, Adi Mataratu, TVRI NTT. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Petani rumput laut Lato Desa Watowara, Kecamatan Titihena, Kabupaten Flores Timur sedang memanen rumput laut. Kendati hasil panennya cukup banyak, namun para petani terkendala dengan memasarkan hasil rumput laut mereka. Thomas Dalesogen, Ketua Kelompok Tani Rumput Laut Pantai Harapan Lato menjelaskan, saat ini para petani rumput laut sudah mulai memanen rumput laut. Biasanya usai panen rumput laut sekitar 40 hari atau 1 bulan lebih.
Dalam satu kali panen, para petani mampu menghasilkan rumput laut dengan jenis katoni mencapai 200 hingga 300 kg per petani dalam kondisi basah. Rata-rata produksi rumput laut petani per tahun bisa mencapai 2 hingga 3 ton per orang. Untuk harga rumput laut basah Rp5.000 per kilogram. Sementara harga rumput laut kering saat ini dijual dengan harga variatif mulai dari kisaran Rp18.000 hingga Rp29.000 per kilogram. Saat ini para petani terkendala dengan pemasaran karena mereka hanya berharap pada satu-satunya pengepul yang mengambil hasil budidaya mereka sehingga harga jualnya tidak stabil. Di Lato ada rumput laut, maka dia sehingga di Lato maka yang sekarang ini dia yang timbang, Pak. Iya. Iya. Dengan harga berapa? Yang dia ambil itu variasi, Pak. Ya. Ada kala 29.000, ada kala 20.000, ada kala 23.000 1 kilo. Iya. Yang pembeli hanya cuma dia, Pak. Jadi kami tidak buat apa-apa. Lalu harapan kami atau harapan saya sebagai ketua kelompok kalau dapat pemasaran ini, Pak. Thomas Dalesogen berharap adanya dukungan dari pemerintah untuk mengurai persoalan pemasaran hasil budidaya rumput laut petani di Desa Watowara, mengingat rumput laut yang dihasilkan para petani cukup banyak untuk membantu meningkatkan ekonomi para petani rumput laut di Desa Watowara. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah informasi berikut. Tetaplah bersama kami. Mimbar Agama Buddha. Selamat sore, Sotihotu Namo Buddhaya. Pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih, maka kebahagiaan akan mengikuti kehidupan keluarga kita supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang utuh. Setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Dokter mungkin harus jelaskan kepada para pemirsa di rumah apa sih dok itu jantung, fungsinya dok, dan kenapa penting bagi kita membahas topik kita pada hari ini. Siapa bilang sehat itu mahal? Kesehatan mulut kita harus pelihara melalui pertemuan sore hari. Dapatkan informasi baru seputar kesehatan di Solusi Sehat setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ilmu pengetahuan itu adalah mempermudah kehidupan kita, sedangkan agama untuk menuntun kehidupan kita. Om Swastiastu. Saksikan Mimbar Agama Hindu setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Belakang. Ya. Jadi langsung ditendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya, oke. Langsung diajari sama pelatihnya ya, Kari. Mensana Incorporisano. Halo Sobat Sporty. Terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Di Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musisi muda bertalenta. Chart lagu terhits. Dia kenal ini, terkenal sekali di Kota Kupang ya. Tapi nggak kalah.
Pantengin terus Musik Orang Muda setiap Jumat pukul 11 hanya di TVRI NTT. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Beta sonde bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakal tawa bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Dokter mungkin harus jelaskan kepada para pemirsa di rumah, apa sih dok itu jantung, fungsinya dok, dan kenapa penting bagi kita membahas topik kita pada hari ini. Siapa bilang sehat itu mahal? Kesehatan mulut kita harus pelihara melalui pertemuan sore hari ini. Dapatkan informasi baru seputar kesehatan di Solusi Sehat setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, manfaatkan lahan tidur, seorang pria berhasil mengembangkan usaha pertanian hortikultura dengan menanam cabai. Dari hasil kerja keras ini memberikan keuntungan puluhan juta rupiah dari hasil menjual cabai. Inilah hamparan lahan yang telah disulap menjadi lahan pertanian cabai yang sebelumnya sama sekali tidak dimanfaatkan. Lahan dengan luas setengah hektar ini ditumbuhi ratusan pohon cabai yang siap untuk dipanen. Lahan ini dikelola oleh seorang pria, Vincentius Lahoan, asal desa Fohoeka, Kecamatan Nanait 2 Besi, Kabupaten Belu. Dengan niat dan tekad untuk membangun desanya, dengan pertanian hortikultura dapat membawa hasil yang menjanjikan dengan modal yang tidak terlalu besar, dengan memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Untuk mengolah lahan pertaniannya, Vincentius menggunakan pupuk organik hasil olahannya sendiri untuk meminimalisasi penggunaan pupuk kimia yang berbahaya bagi kesuburan tanah. Selama mengolah lahan pertanian selama kurang lebih 3 bulan, ia pun mendapatkan hasil yang cukup baik. Dari 3 kali panen, ia sudah meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah dengan modal awal sebesar 2,5 juta rupiah saja. Dari pertanian hortikultura yang ia jalani ini diharapkan bisa memotivasi warga di desanya, khususnya kaum milenial untuk mengolah lahan tidur menjadi lahan produktif. Selain itu, lewat pertanian hortikultura ini ia berharap bisa membawa perubahan di desanya untuk menjadi desa pemasok cabai di Kabupaten Belu. Karena ya terus terang kita di sini bertani masih dibilang bertani kuno atau apa ya, kayak kita punya orang tua dong ajarkan dulu petani apa adanya, tanam lepas tuh, tapi tunggu berbuah, harap berbuah. Itu kan dulu. Sekarang kan sudah berubah. Sebagai kaum muda kita harus memberikan contoh bahwa bertani sekarang harus bertani, kita mulai awal sedikit bertahap ke modern. Nah dari situlah kita mulai menunjukkan contoh seperti ini di kita kampung sini. Sebagai contoh untuk kayak orang tua atau kita punya anak-anak muda, khususnya untuk generasi berikut. Dengan bertani hortikultura dapat membawa dampak yang begitu besar bagi petani, sehingga lewat aktivitas yang dijalani saat ini bisa membawa perubahan bagi warga di desa ini. Melalui pertanian hortikultura ini juga memberikan dampak positif terutama lewat keuntungan yang didapat hingga puluhan juta dengan modal yang kecil. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya pemirsa, kita beralih ke Sumba Barat Daya. Memasuki bulan Juli, tanaman jambu mente di Kabupaten Sumba Barat Daya memasuki masa berbunga. Namun demikian, para petani mente khawatir hasil panen akan menurun karena curah hujan yang tidak menentu ketika jambu mente sedang berbunga. Memasuki bulan Juli hingga di bulan September mendatang, para petani jambu mente di 2 wilayah yaitu wilayah Kodi dan wilayah Laura akan memasuki masa berbunga bagi tanaman jambu mente.
baru akan panen pada bulan Agustus hingga September, namun para petani jambu mente di wilayah Laura merasakan khawatir dengan tanaman jambu mente yang saat ini tengah berbunga. Para petani merasa cemas karena hingga saat ini hujan belum kunjung turun. Stefanus Naniladi, salah seorang petani jambu mente di Desa Pogotena, Kecamatan Laura, yang berharap agar hujan segera turun sehingga nantinya tidak mengganggu pohon jambu mente yang sudah terlanjur berbunga dan berdampak pada hasil panen. Sekarang bulan musim jambu, kalau musim hujan terus-terus bisa bunga ada gugur. Apalagi kalau hujan deras terus bunga kan mulai agak hitam, dan harga nanti mulai agak turun kalau musim jambu ini. Sampai bulan berapa musim jambu ini? Kan sampai bulan 8 kalau bulan jambu ini. Stefanus Naniladi menambahkan apabila hujan terlalu lebat juga sangat berpengaruh terhadap pohon jambu mente yang sudah berbuah, dan biji jambu mente akan berwarna hitam dan akan merugikan para petani jambu mente. Jambu mente merupakan salah satu penghasilan utama para petani di wilayah Laura. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Pemirsa, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur merilis perkembangan terbaru untuk kegiatan ekspor impor dan tingkat inflasi di NTT pada kuartal pertama tahun 2023. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur merilis perkembangan terbaru untuk kegiatan ekspor impor dan tingkat inflasi di NTT pada kuartal pertama tahun 2023. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kanwil DJPB NTT, untuk devisa ekspor NTT sampai dengan bulan Mei 2023 tercatat sebesar 24,5 juta dolar Amerika. Tumbuh sebesar 7,36 juta dolar Amerika seiring dengan meningkatnya sektor eksportasi di wilayah NTT yang masih didominasi oleh pangan olahan, furnitur, dan susu. Sedangkan devisa impor NTT hingga bulan Mei 2023 tercatat sebesar 36 juta dolar Amerika. Tumbuh 35,18 juta dolar Amerika. Hal ini didorong adanya importasi gula dan beras serta impor sementara kendaraan udara. Sementara itu, untuk perkembangan inflasi secara regional per tahun, NTT menjadi yang tertinggi di regional Bali Nusra dan sedikit di atas inflasi nasional sebesar 4%. Andil terbesar terhadap inflasi per tahun dicatatkan oleh kelompok makanan, minuman, tembakau, dan transportasi. Untuk inflasi regional per bulan pada bulan Mei 2023, NTT mengalami deflasi sebesar 0,64% yang disebabkan penurunan indeks harga pada 4 hari 11 kelompok pengeluaran. Andil tertinggi untuk deflasi ini dicatatkan oleh kelompok transportasi, diikuti tomat dan cabai rawit. Selain itu, pada bulan Mei 2023, tingkat inflasi gabungan 3 kota di NTT, yaitu Kota Kupang, Maumere, dan Waingapu, kembali mengalami penurunan sebesar 4,20%. Sebagai hasil positif upaya pengendalian inflasi dan harga komoditas utama oleh TPID, dan berbagai pihak terkait, tingkat inflasi tertinggi pada bulan Mei dicatatkan oleh Kota Maumere sebesar 4,90%. Dan terendah dicatatkan oleh Kota Waingapu sebesar 3,80%. Secara umum, tingkat inflasi di 3 kota acuan mengalami penurunan dan secara per bulan mengalami deflasi. Kelompok pengeluaran dengan andil terbesar terhadap penurunan inflasi pada 3 kota acuan tersebut adalah sektor transportasi. Agung Pras, Adi Mataratu, TVRI NTT. Dikiantar. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami akan tampilkan setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami.
Ekspresi setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Belakang. Ya. Jadi langsung ditendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya, oke. Langsung diajari sama pelatihnya ya, Kari. Mensana Incorporisano. Halo Sobat Sporty, terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ilmu wartawan itu adalah mempermudah kehidupan kita, sedangkan agama untuk menuntun kehidupan kita. Om Swastiastu. Saksikan Mimbar Agama Hindu setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Beta sonde bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakatawa bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Dokter mungkin harus jelaskan kepada para pemirsa di rumah, apa sih dok itu jantung, fungsinya dok, dan kenapa penting bagi kita membahas topik kita pada hari ini. Siapa bilang sehat itu mahal? Kesehatan mulut kita harus pelihara melalui pertemuan sore hari ini. Dapatkan informasi baru seputar kesehatan di Solusi Sehat setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Di Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musisi muda bertalenta. Chart lagu terhits. Dia kenal ini, lagunya terkenal sekali di Kota Kupang ya. Tapi nggak kalah. Pantengin terus Musik Orang Muda. Setiap Jumat pukul 11 hanya di TVRI NTT. Mimbar Agama Buddha. Selamat sore, Sotihotu Namo Buddhaya. Pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih, maka kebahagiaan akan mengikuti Kehidupan keluarga kita supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang utuh. Setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Ekspresi setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Anda masih bersama kami di TVRI Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, kita lanjutkan informasi berikutnya. KPUD Kabupaten Kupang sebagai penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 mendatang diminta agar melaksanakan pemilu yang inklusif. Semenjak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas ditetapkan, berbagai penyelenggaraan di semua daerah di Indonesia dituntut untuk inklusif. Dalam hal ini perlu perlibatan aktif penyandang disabilitas dan kelompok rentan dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan. Seperti di Kabupaten Kupang misalnya, KPUD Kabupaten Kupang diminta agar penyelenggaraan pemilihan umum 2024 mendatang harus dilaksanakan secara inklusif. Elmi Ismau, Sekretaris Organisasi Penyandang Disabilitas disabilitas Geramin NTT saat menghadiri FGD
penyampaian rumusan kebijakan pemungutan dan perhitungan suara pemilu serentak 2024 yang digelar oleh KPUD Kabupaten Kupang mengatakan KPUD saat menyelenggarakan pemilu 2024 nanti perlu diperhatikan dan memastikan harus inklusif, dimulai dari tempat pemungutan suara bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya seperti lansia dan ibu hamil. Selain itu masih minimnya etika interaksi dengan para penyandang disabilitas sehingga diharapkan jauh-jauh hari KPUD bisa berkoordinasi dengan semua organisasi disabilitas agar semua penyelenggara seperti PPS dan PPK bisa dibekali terkait etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas agar bisa nyaman ketika datang di TPS. KPUD juga perlu memperhatikan surat suara bagi difabel netra. Selain itu terkait pendampingan para difabel ke bilik suara sebaiknya didampingi oleh keluarga agar penyandang difabel merasa nyaman. Supaya teman-teman yang kelompok rentan dalam hal ini disabilitas, lansia dan ibu hamil ini bisa mengakses TPS tersebut. Lalu yang berikut adalah minimnya etika interaksi terhadap teman-teman difabel. Oleh karena itu diharapkannya ke depan ini mungkin KPU, teman-teman KPPS itu bisa berkoordinasi dengan organisasi-organisasi difabel supaya memberikan sosialisasi terkait dengan inklusi sosial supaya ketika actionnya di lapangan teman-teman sebagai penyelenggara ini sudah paham. Diharapkan penyelenggaraan pemilu inklusif ini bisa menjadi perhatian KPUD Kabupaten Kupang agar hak memilih para penyandang difabel dan kelompok rentan lainnya bisa terakomodir. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Akhir liburan Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Penyeberangan dari Semau ke Bolok padat sehingga ASDP menambah trip. Beginilah suasana bongkar muat di Pelabuhan Hansisi, Pulau Semau. Nampak penumpang yang hendak menyeberang dari Pulau Semau ke Pelabuhan Bolok sangat padat. Puluhan kendaraan roda 4 dan roda 2 terlihat mengantri untuk naik ke feri milik ASDP yang disiapkan. Hal ini merupakan akhir liburan Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi, di mana penyeberangan dari Semau ke Bolok ini padat. Akibat antrian yang panjang kendaraan dari Pulau Semau ini, ASDP harus menambah trip ke Pulau Semau. Kepadatan penumpang ini terjadi karena sejak Kamis 29 Juli 2023 lalu, banyak warga dari Kota Kupang yang menyeberang ke Pulau Semau karena bertepatan dengan kegiatan pariwisata di destinasi wisata Liman. Selain itu, pada Jumat 30 Juni dan 1 Juli 2023, penyeberangan ke Pulau Semau sudah sebanyak 2 kali dan banyak warga dari Kota Kupang yang berwisata ke Pulau Semau bertepatan dengan libur Hari Raya Idul Adha. Akibat membludaknya penumpang di Pelabuhan Hansisi, Pulau Semau, ASDP harus menambah trip hingga pukul 21 WITA sehingga semua penumpang yang membludak bisa diangkut ke Pelabuhan Bolok. Untuk diketahui bahwa penyeberangan dengan feri milik ASDP ini saat ini merupakan penyeberangan alternatif dan nyaman bagi masyarakat di Pulau Semau dan warga Kota Kupang yang hendak berwisata ke Pulau Semau dan sebaliknya. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, pelaku pencurian kotak derma di Gereja Katedral Atambua berhasil ditangkap oleh aparat Satin Telkam Polres Belu. Kini pelaku ditahan di Mako Polres Belu untuk penyelidikan selanjutnya. Pelaku aksi pencurian kotak derma di Gereja Katedral Santa Maria Immaculata Atambua berhasil ditangkap oleh anggota Polres Belu. Pelaku yang buron selama 1 minggu ini ditangkap di Kota Kupang pada Sabtu 1 Juli 2023. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku melakukan aksi nekat ini pada tanggal 26 Juni sekitar pukul 2 dini hari. Dari hasil penyelidikan, aparat Polres Belu berhasil mengungkap identitas pelaku.
Pelaku berinisial AH ditangkap ketika sedang melakukan pesta miras bersama teman-temannya di wilayah Kelapa Lima, Kota Kupang. Ketika ditangkap, pelaku tidak melakukan perlawanan dan kemudian dibawa ke Polres Belu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Pelaku tiba di Mako Polres Belu sekitar pukul 13.40 WITA dan kemudian diserahkan kepada Polres Belu AKBP Riko Simanjuntak dengan didampingi Kasat Intelkam. Kapolres Belu mengatakan ketika menerima laporan pencurian ini langsung membentuk tim dari Sati Telkam untuk melacak pelaku yang telah melarikan diri. Dari hasil pelacakan pelaku diketahui keberadaannya di Kota Kupang dan langsung menurunkan tim untuk membekuk pelaku. Kapolres menyampaikan akan menindaklanjuti kasus ini sesuai tindak pidana pencurian dan mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dan menjaga lingkungan sekitar sehingga dalam kondisi aman. Jadi untuk kasus pencurian kotak amal di Gereja Katedral, kami melakukan penyelidikan melalui satuan intelijen di mana pelaku dari pencurian kotak amal tersebut melarikan diri ke Kota Kupang dan kami berhasil mendeteksi posisi daripada tersangka dan tersangka sudah kami amankan sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat khususnya dari jemaat di Gereja Katedral. Semua ini kami lakukan karena kami memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Pelaku pencurian ini sudah ditahan dan sedang menjalani pemeriksaan atas tindakan pidana pencurian. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, Gubernur Victor Laiskodat menghadiri kebaktian kebangunan rohani KKR di Timur Tengah Selatan. Gubernur NTT mengapresiasi kinerja Yayasan Pelita Kehidupan Masyarakat yang telah membangun 100 rumah untuk warga tak mampu. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat ketika menghadiri kebaktian kebangunan rohani Pekan Iman Klasis Soe Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan mengatakan dirinya memilih untuk hadir di KKR ini karena kegiatan ini sangat bermanfaat bagi jemaat dalam membangun iman. Selain itu, Gubernur NTT melihat ada kerja-kerja baik yang dilakukan pihak gereja dan yayasan, terutama Yayasan Pelita Kehidupan Masyarakat. Gubernur juga mengapresiasi kinerja dari YPKM karena selama setahun terakhir ini mereka telah membangun 100 rumah layak huni untuk para warga kurang mampu. Kerja pelayanan seperti ini harusnya dilakukan oleh semua orang sehingga kesejahteraan orang banyak bisa tercapai. Saya lihat sebuah kegiatan yang sangat luar biasa, termasuk tadi bantuan rumah terhadap keluarga-keluarga yang tidak layak untuk dihuni. Terima kasih untuk Yayasan Peduli YPKM ya. Terima kasih untuk niat baik dan menurut saya kalau Anda lakukan terus seperti itu, Anda tercatat dengan baik untuk mati mengambil keuntungan-keuntungan yang ada. Saya setuju itu sebuah pekerjaan itu. Semestinya memang kita semua seperti itu. Ketua YPKM Sandi Matias Rupidara mengatakan mereka memiliki tugas dan peran untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Melihat situasi dan kondisi di NTT terkhusus di TTS, mereka mulai melakukan pelayanan terhadap warga kurang mampu.
Selain membangun rumah layak huni, banyak aksi sosial lain yang mereka lakukan. Di antaranya adalah mengebor air bagi warga yang membutuhkan. Kolaborasi membawa YPKM untuk mengembangkan diri di area-area baru seperti pengeboran air, pembangunan rumah layak huni tipe 36 yang dulu pernah sama-sama dengan Bapak Maksi. Kita kolaborasi bangun di Patukopa dengan PU Provinsi. Dan hari ini kami telah menyelesaikan 100 unit yang dibangun sejak Oktober tahun lalu dan sampai hari ini. Selain rumah layak huni, YPKM juga membangun fasilitas air bersih berupa sumur bor untuk digunakan warga. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamauran, TVRI NTT. Ya pemirsa, simpang 3 Walubanu di Lede Deta sering terjadi kecelakaan lalu lintas akibat tingginya mobilitas kendaraan dari arah Wetabula menuju Pasar Rakyat Obakomi di arah Karuni di WE Pangli. Pengguna jalan meminta pemerintah Kabupaten SBD untuk membangun traffic light di simpang 3 untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas. Beginilah kondisi di sore hari di Jalan Simpang 3 Walubanu, Lede Deta. Mobilitas kendaraan baik roda 2 dan roda 4 sering bertemu di pertigaan antara kendaraan yang berasal dari arah Wetabula menuju ke Pasar Rakyat Obakomi atau kendaraan yang datang dari arah Wetabula menuju ke arah Karuni dan sebaliknya. Termasuk kendaraan yang dari arah WE Pangli yang akan membelok menuju ke arah Tambolaka atau menuju ke arah Pasar Rakyat Obakomi dan menuju ke arah Tambolaka. Pada titik pertigaan ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Elfrida Kalumbang, warga yang tinggal di Simpang 3 Walubanu di Desa Pogotena mengaku sering menyaksikan kecelakaan lalu lintas di depan rumahnya. Menurutnya, kecelakaan lalu lintas bahkan terjadi 2 hingga 3 kali dalam satu hari. Ia meminta pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk segera membangun traffic light. Keberadaan lampu lalu lintas untuk membantu mengatur pengguna jalan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 ketika hendak berbelok ke arah kiri maupun ke arah kanan. Kami yang ada di persimpangan sini, supaya kami juga merasa nyaman dan kendaraan-kendaraan yang lain juga merasa nyaman. Kami meminta supaya dibuatkan lampu lalu lintas supaya kecelakaan itu bisa untuk diatasi atau sudah berkurang. Elfrida Kalumbang berharap agar anggota Satlantas Polres Sumba Barat Daya bisa mengatur lalu lintas terutama pada hari Rabu dan hari Sabtu karena bertepatan dengan hari pasar. Menurutnya, di 2 hari tersebut mobilitas kendaraan cukup tinggi dan seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Popularitas tanaman bonsai tidak pernah pudar, karena tanaman yang dikerdilkan ini memiliki daya tarik tersendiri sehingga banyak permintaan. Tingginya minat akan tanaman ini membuat peluang usaha tanaman bonsai sangat menjanjikan. Peluang ini dimanfaatkan oleh Ferry Effendi, warga Sikumana, Kota Kupang, membuka usaha tanaman bonsai. Bahkan keuntungan mencapai puluhan juta rupiah per bulannya. Berawal dari hobi dan kegemarannya terhadap tanaman bonsai, Ferry Effendi Tui, warga Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulava, Kota Kupang, sukses menjadi pengrajin tanaman bonsai. Usaha tanaman yang dikerdilkan ini mulai dilakukan sejak tahun 2002 silam, namun baru dikelola secara serius tahun 2004 ketika boomingnya bonsai Santigi. Berkat ketekunan dan kerja keras, kini pria kelahiran Tua Dale, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, mulai menghasilkan berbagai jenis tanaman bonsai yang cantik dan indah. Mulai dari bonsai fikus, asam, beringin, hingga santigi yang menjadi pohon endemik Nusa Tenggara Timur. Untuk memperbanyak koleksi tanaman bonsai,
Pria 40 tahun ini melakukan pengembangbiakan dengan metode stek atau perbanyakan tanaman dengan menggunakan akar, daun, ataupun batang. Memulai usaha budidaya bonsai menurut Ferry membutuhkan kesabaran. Karena untuk menghasilkan tanaman bonsai yang berkualitas membutuhkan keterampilan tertentu dan waktu yang cukup lama, bahkan bertahun-tahun. Budidaya tanaman bonsai tak jauh dari sebuah karya seni sehingga dibutuhkan imajinasi yang tinggi agar bonsai yang dibentuk memiliki nilai seni yang tinggi. Semakin unik bentuk tanamannya, semakin mahal harga jualnya, bahkan terjual hingga puluhan juta rupiah. Semua pohon bisa dibuat bonsai, namun bagi kami orang bonsai, pohon yang memenuhi semua unsur bonsai itu cuma ada di Sentigi. Dunia bonsai ini bagi saya pribadi, kebetulan saya bukan saja hobi dari tahun 2002, tapi menurut saya bisnis ini cukup menjanjikan. Budidaya cukup lama, tapi dari segi bisnis satu kali jual itu cukup mahal. Hasil produk tanaman bonsai milik Ferry dijual hingga ke Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Jakarta dan Surabaya menjadi daerah dengan pemasok terbanyak. Untuk pemasaran, Ferry memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, dan secara offline yakni melalui keluarga dan teman-teman komunitas bonsai. Harga tanaman bonsai yang ditawarkan pun bervariatif, mulai dari Rp100.000 hingga puluhan juta rupiah, tergantung seni tanaman bonsai yang dihasilkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Dan pemirsa, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Diki Balo pamit. Dan saya Rambu Nitbani, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.